Halo semuanya, apa kabar? Kita bertemu di channel saya ya, video pembelajaran matematika. Eh, Kali ini saya akan coba membagi pengalaman saya ya dalam mengajar matematika, khususnya untuk mereka yang baru pertama kali belajar perkalian ya, perkalian dasar lah kalau dibilang ya. Biasanya apa yang saya lakukan ya untuk mengajarkan anak-anak, terutama mereka yang memang kesulitan ya untuk menghafal perkalian ataupun untuk mengerjakan soal-soal dalam bentuk perkalian, karena mereka tidak hafal atau tidak mengerti bagaimana cara mengalihkannya. Seringkali orang kalau mengalihkan itu dia banyakkan menghafal ya, menghafal perkalian. Kalau dia tidak hafal dia akan bingung untuk mengalihkan ya, mengalihkan dalam satu perkalian. Nah, di video kali ini saya akan coba bagi pengalaman saya ketika mengajar anak-anak perkalian dasar ya. Biasanya saya sebelum mengajarkan perkalian, mereka saya ajak dulu untuk menghitung ya, menghitung penjumlahan yang dasar-dasar ya. Seperti kita ketahui, arti dari perkalian itu sendiri ya. Misalnya begini, 2 kali 3. Nah, di sini kalau 2 kali 3 artinya kan 3-nya ada 2 kali ya. Jadi ditambah, jadi 3 tambah 3 gitu ya. Nah, biasanya saya buat seperti ini dulu. Misalnya 5 kali 4. Berarti 5 kali angka 4-nya. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Dan ini saya suruh mereka hitung. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, biasanya seperti itu ya. Setelah mereka sudah terbiasa menghitung seperti ini, dan ini dilakukannya berulang-ulang ya. Berulang-ulang artinya sering gitu ya, sering kita berikan ya setiap pertemuan. Baru sesudah itu kita meningkat ke, kalau orang bilang itu ada tabel perkalian ya, tapi saya biasanya memberikannya hanya tidak sekaligus ya. Dari yang dasar dulu, misalnya 2 kali 1, 2 kali 2, dan seterusnya sampai 2 kali 10. Nah, ini mereka saya suruh isi dulu ya. Saya suruh isi, nanti sesudah itu, sudah mereka isi, saya ulang lagi ya 2 sampai 3 kali. Nah, biasanya seperti itu saya lakukan, itu 2 perkalian 2. Nah, sesudah mereka mengisi, dan ini 2, 4 gitu ya, dan terakhir sampai 20 gitu ya. Nah, sesudah itu saya tidak suruh mereka menghafal dia, tapi diulang-ulang. Dengan diulang-ulang ini mereka lama-lama akan bisa. Nah, langsung saya masuk ke perkalian 2 angka dengan 1 angka. Kalau tadi karena mulai belajar dari perkalian 2, biasanya saya memberikan soal seperti ini, 11 kali 2, 12 kali 2. Ini berurutan dulu ya, berurutan dulu, terus sampai 30 lah ya, 16 kali 2, dan seterusnya, nanti terakhir sampai 30 kali 2 ya, berurutan. Nah, di sini kan mereka akan kalau dibilang ya, terpola ya, terbentuk gitu ya, urutan-urutannya, bagaimana menghitungnya ya. Jadi akan menghitung. Nah, habis itu nanti agak sedikit diacak. Ini kan masih berurutan ya. Nah, ini bisa kita ulang sampai 2-3 kali gitu ya. Kalau orang bilang sampai bosan lah gitu. Tapi yang jelas sampai dia menyukai perkalian 2 ini gitu ya. Nah, baru sesudah itu kita acak, misalnya 11 kali 2, 15 kali 2, 17 kali 2, 19 kali 2 ya. Bagaimana kita menentukan mengatur gitu ya, mengatur bentuk perkaliannya, supaya dia, kalau ini kan masih, kalau dia tahu itu kan biasanya ditambah 2 tambah 2 gitu ya. Tapi kalau begini kan, setelah dia terbiasa baru tingkatkan lagi yang seperti ini, diacak. Nanti kalau sudah, ini kan perkaliannya masih 11 ya, 12 sampai 30. Nanti baru sesudah itu kita lanjutkan lagi ke yang di atas 50 ya. Saya biasanya mengasih gitu, 51 kali 2, 52 kali 2, terus ya 20 soal aja, 20 soal seperti ini sampai
70 ya, 70 kali 2 gitu ya. Nanti kalau sudah pokoknya sampai nanti terakhirnya itu 70 kali 2. Kalau mau 80 sampai 80 90 nggak apa-apa. Kalau anaknya semangat mengerjakan ya kita berikan terus gitu ya. Ininya. Nanti kalau sudah diulang lagi. Perkalian 2 dulu, diulang. Nanti kalau mereka sudah mengerjakan ini sudah diulang-ulang. Nah, nanti biasanya saya memberikannya dengan menulis di kertas ya. Di kertas saya tulis sendiri baru saya berikan gitu ya. Dan diulang-ulang, biasanya diulang gitu ya. Nanti kalau sudah perkalian 2 baru kita tingkatkan lagi ke perkalian 3. Tapi kita berikan dulu yang bentuk seperti ini ya, bentuk tabel ya. 3 kali 1, 3 kali 2. Biar mereka suruh mengisi dulu gitu ya. Terus sampai 3 kali 10. Kalau sudah diulang lagi gitu ya, 2 sampai 3 kali. Jadi prosesnya begitu. Nanti kalau sudah begini baru kita buat seperti tadi lagi. 11 kali 3 gitu ya, tapi susun ke bawah saja. 12 kali 3, 13 kali 3, terus sampai 30 kali 3 terakhir. Boleh sampai 40 kali 3, boleh. Sampai 50 kali 3. Biasanya mereka kalau sudah perkalian sudah dicoba, perkalian 3-nya cepat mengerjakan. Nanti kalau sudah perkalian 2 dengan 3, kita gabung ya. Perkalian 2 dengan 3-nya kita gabung dengan mengacak ya. Untuk perkalian 3 pun kalau 11 kali 3 ya, 12 kali 3, nanti kalau sudah kita lompat 11 kali 3, 15 kali 3, 16 kali 3, 18 kali 3. Nanti baru yang 50 ya, 50 ke atas, tapi berurutan dulu supaya mereka juga senang ya. Oh ternyata mudah gitu ya, menghitung mudah perkalian. Nah ini kalau misalnya rutin diberikan seminggu 2 minggu juga mereka akan bisa ya. Nanti kalau sudah baru digabung ya. Misalnya 23 kali 2, 34 kali 3, 45 kali 2. Nah ini aja dulu perkalian 2 dan 3 ya, dilatih mereka seperti ini. Nanti kalau sudah lancar, nah ini kita harus lihat dulu kalau mereka memang sudah terbiasa gitu ya mengerjakan ini dan lancar sampai misalnya ini kita bikin 86 kali 2, 73 kali 3, terus ya. Nah, sampai pokoknya maksimal dia 99 ya, dari di bawah 99. Nah, kalau sudah baru kita tingkatkan lagi ke perkalian 4 ya. Sama seperti tadi kita buat dalam bentuk tabel dulu 4 kali 1. Suruh mereka isi ya. Dengan menambahkan 4. Nah ini saya rasa ini cara yang umum ya. Saya tidak bilang ini cara yang mudah, tapi cara yang umum dan ya bisa dipahami oleh setiap anak ya. Boleh dicoba model perkalian begini. Dan ini kita lakukan sampai perkaliannya sampai 5 dulu ya, sampai 5. Kalau mereka sudah lancar baru kita buat yang perkalian susun ya. Perkalian yang susun itu misalnya gini, 43 dikali 23 gitu. Jadi pengalinya ini maksimal angkanya 5 ya, atau kalau enggak 3, 2 dan 3 dulu. Misalnya 67 kali 31. Nah, kita ajarkan cara mengalikannya ya. Yang belakangnya dulu. Nah ini biasanya untuk mengajarkan ini juga tidak mudah. Tapi kalau kita ajarkan terus 3 kali 3 9, 3 kali 4 12. Nah posisinya kita tunjukkan ya, 2 kali 3 0 di sini, 2 kali 4 8, baru di 9. Nah ini kita latih sedikit. Tapi waktu memberikan soal itu yang seperti ini cukup 3 soal dulu. Kita cek. Kalau sudah kita kasih lagi soal 3 paling banyak 5 lah ya. Jangan terlalu banyak. Paling banyak 5 tapi diulang-ulang. Diulang-ulang dengan angka yang berbeda. Dan di sini diatur. Paling tinggi angkanya 3. Kalau dia sudah lancar baru kita masuk sampai yang 5. Misalnya gini.
26 dikali 34, 48 dikali 25. Nah, buat yang seperti ini dulu. Sampai mereka benar-benar lancar. Nanti kalau sudah lancar, biasanya perkalian 6 ke sana, udah nggak sulit mengajarkannya. Gitu ya. Yaitu ya tips yang bisa saya berikan di awal-awal bagaimana kita mengajarkan perkalian ke anak-anak dengan cara yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. Dan juga mereka juga bisa berlatih sendiri juga kalau mereka mau ya, berlatih pelan-pelan, tapi harus ada yang mendampingi ya, mendampingi mengenai hasilnya bagaimana. Tapi itulah urutan-urutannya yang tadi saya sampaikan, supaya kita juga tidak memaksa mereka ataupun meminta mereka untuk menghafal gitu ya, menghafal perkalian, tapi dengan dilatih dan diulang-ulang gitu ya. Nggak masalah mau seminggu 2 minggu ya, biasanya sih kalau saya melatih begini minimal seminggu 2 kali ya. Kalau mau seminggu 3 kali 4 kali itu juga bagus, yang penting ada waktu untuk mengajarkan mereka ini. Dan dibuat semenarik mungkin, tulisannya juga harus besar ya. Kalau tulisannya kecil ya mereka juga agak susah membacanya ya, tulisannya besar dan jelas gitu ya. Jadi dan juga dibuat di kertas, usahakan kertasnya yang polos ya, supaya mereka juga mudah menghitungnya ya. Seperti itu ya. Oke, itu tips dari saya bagaimana mengajarkan perkalian kepada mereka yang memang belum mengerti ya perkalian dasar. Terima kasih.